sering ada anak kecil lewat pakai baju putih, ada bayangan pocong, bapak papasan sama pocong, tiba-tiba ada suara anak kecil ketawa. Kembali lagi di podcast Kok Serem? Serem. Selamat berjumpa lagi di podcast Kok Serem, teman gaib. Apa kabar? Baik. Iya. Ya. Sosial battery baik? Hah? Sosial battery baik? Sosial battery siapa? Oh enggak, gua enggak ada sosial battery, gua udah pakai casan kodok. Oh, pesan kode. Baterainya udah melendung kok. Iya. Untuk teman gaib yang ingin berbagi cerita horor ya, Betul. dan ingin tampil di YouTube-nya podcast Kok Serem, Ya. ya, yang belum seberapa ini followers dan subscribernya ya. Silakan kirimkan aja ceritanya lewat link bio di Instagramnya podcast Kok Serem. Betul. Nah, atau bisa juga DM aja. Iya. DM kasih nomor telepon, nanti mungkin bisa kita forward link Google Form ya. Iya, di situ. Atau nanti dihubungi sama tim researchernya. Iya. Sebenarnya bisa bilang riset ya. Bisa. Kenapa Udah. harus researcher? Iya, Researcher. namanya bahasa Inggris gitu. Iya, kenapa gitu selalu begitu ya? Researcher story. Iya. Jadi Atau kalau misalkan pengen datang terus butuh, gue punya riders nih, itu juga boleh. Betul. apa? Sebutin aja. Sebutin, mau bakal diturutin. Enggak. Enggak ya lu minta-minta riders ya. Pokoknya gitu ya. Jadi teknisnya kalau pengen berbagi cerita dan ikutan jadi narasumber di podcast Kok Serem seperti itu ya. Ya. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kemarin juga kami udah sempat membawa seorang narasumber. Hari ini kami datangkan kembali Betul. narasumber yang akan berbagi cerita horor ya. Langsung dari Solo. Langsung ini kita Terbangkan. udah pasti nggak asing lagi gitu ya buat keluarganya gitu. Jadi nggak akan asing, asing malah. Maksudnya kan di keluarga dia udah dikenal lah gitu. Iya dong. Keluarga, Iya. gimana gua ngejelasin nih? Iya, kita sambut aja langsung Bang WP. Nah, halo, Pepe, apa kabar? Baik bang. Ya, Kenapa masih toxic? formalitas Kayak sama. ya ada ya tos ya. Kayak talkshow di TV ya. Kayak tapi tos olahraga. Iya, kenapa tos gue ya? Ada sendiri gue jadinya. Aduh, tapi Bang WP itu nama asli. Itu sebenarnya singkatan atau kependekan? Singkatan sama Sama ya? singkatan Iya, iya. kan sama tuh. singkatan dari nama gue sih bang. Oh, Nama panjangnya WP. Nama gue Jawa banget soalnya Satrio Wahyu Priambodo. Oh, Dia ambil tuh Wahyu Priambodonya jadi WP. Oh. Satria enggak. Awalnya ada. Gitu ya. Awalnya ada SWP, cuman terlalu panjang kan tapi SWP. malah enakan SWP penyebutannya. Iya. Iya. Enggak. Karena SPD biar enak tuh. Kayak SWP kan nama kayak pelatih kan, istilahnya kan Oh ya, pelatih STY, STH. STY gitu. SWP. Kenapa nggak Satrio aja? SPP Karena di story-nya tuh sebenarnya. Apa tuh? ada story Ada story dari nama gue kenapa itu. Coba. Jadi Ini gue sebenarnya sebagai pengantar nih. sebenarnya dari SD itu panggilan gue Satrio. Oh, ini gue udah gimana? Enggak, belum. Terus masuk SMP di kelas gue itu ada 3 orang namanya Satrio. Oh. Nah, terus akhirnya ada satu teman gue tuh ngide gimana kalau 3 orang ini namanya diganti aja ada sebutannya sendiri-sendiri gitu. Beda. Ya, Oh. orang pertama dikasih nama Rio, Yo. Iya. orang kedua dikasih nama Tio. Yo. Nah, gue dikasih nama SWP. Jadi nama Satrio tuh nggak berguna malahan. Oh, dulunya. Di tiga-tiganya, karena kan akhirnya jadi berubah nama semua Iya, kan. iya. Nggak ada Iya. Satrio gitu. Terus Dari kapan tuh? dari SMP. SMP kelas 7 WP itu. SWP awalnya. SWP. Terus Iya, untung lu nggak pakai nama Satrio karena lu kan abang none kan. Kalau dipanggil Bangsat. Oh iya. Gitu. Benar, itu benar. Harus sih, benar. kan? Benar kan? Bener. Bang WP sebetulnya. Iya. Bang Bangsat Pak, enak. Bangsat nggak enak. Iya, benar. Jadinya lu nama lu disensor. Dipanggilnya apa? Wahyu. di rumah Rio. Oh, Rio. Dari. Oh, Wahyu. Wahyu. Udah Wahyu. Oh, Oh, Rio. Iya, oh, Rio, Pak. Dipanggilnya Rio ya. Betul. Ferdinand enggak? Ya. Anda join. Oh, enggak. Bahas bola. Iya, iya, kalau dia ngomongin bola ya. Ya udah beneran ya. Nah, kalau mungkin teman gaib mengikuti podcast Kok Serem dari awal-awal episode, Fafa sebagai temannya WP ini Betul. pernah ngedeliver ceritanya WP.
Jadi kebetulan sama-sama ketemu di ajang Abang None ya. Abang None. Yang kebetulan dia nonenya kan. Enggak dong, gua abang. Ini nonenya. Sama abang. Sama-sama Abang. Katanya bareng nggak sih? Bareng. Bareng. Bareng ya? Tonton gitu. Nah, aku mempromosikan podcast Kosram tuh, ya kan. WP nya dengerin, terus dia juga ternyata di belakang dapat cerita dari WP betul. tentang gimana. Ya waktu itu kalau nggak salah itu cerita tentang pengalaman waktu di sekolah lu ya dulu ya. Ada Yang waktu peristiwa. itu sedikit ngebahas, sedikit recall, waktu itu kita sempat cerita terkait yang ada kesurupan. Nah sebenarnya ternyata gue baru ingat lagi, itu tuh bukan ceritanya WP tapi Saudaranya? budenya ya. Bude gue. Oh, Tapi oke. kita nggak bisa ngebahas secara spesifik ke sana. betul. Nah ini the real story dari WP ya langsung ya. Dari WP. Tapi Yang akan diceritakan hari ini ya? akan diceritakan hari ini. Tapi ini nggak kaitannya dengan cerita sebelumnya. Tapi ada sebuah cerita baru yang mau di-share sama WP. Dan Wah. ini nggak jauh-jauh dari Solo, Pak. Memang ternyata gue baru tahu apa ya? Tadi pas off air-nya kan kita ngobrol-ngobrol ya. Banyak cerita-cerita bahwa di Solo tuh gue pikir Jogja yang udah cukup kental dengan magis mistisnya gitu. Ternyata Solo tuh kalah gitu. Ya, nggak jauh beda gitu paling nggak. Nggak kalah. Nggak kalah. Mistis juga, Pak. Sama. Iya. Sama tadi sempat ada cerita soal salah satu ini yang mana ada satu tempat di sana yang sebenarnya itu sakral banget dan itu ternyata kemarin sempat dipakai sama seseorang gitu. Itu kayak melanggar adat juga lah di sana. Siapa Oh, tuh? ini Betul, gitu. Iya, iya, Oh iya. gitu. Nah, tapi kita nggak fokus ke sana. Nah, mungkin WP lah yang nanti cerita lah seperti apa. Kan jadi gue. Iya dong. Nggak maksudnya Kan lu kalau kesini nanti jadi narasumber. Masa mau jadi gue? Capek dong cerita. Marah. Iya, Nah, iya. kira-kira apa cerita yang bisa di share ke teman gaib? Jadi teman gaib ini Nama sebutan panggilan- nama panggilan pendengar kita. pendengar kita. Tapi bukan hantu yang nonton kan? Bukan. Oh, bukan. Ada tapi Mungkin ada ya. Ada. Mungkin. Ya Coba, udah. Pe, silakan Pe, mungkin. Oke, langsung aja Pe. Mungkin bisa sedikit cerita Background story-nya dulu background nih. story-nya dulu nih. Apa gitu? Cerita awalnya tuh sebenarnya gini. Cerita yang bakalan gue ceritain semua ini sebenarnya bukan dari gue langsung yang ngerasain. Oke. Tapi ada dari nyokap, ada juga dari emang gue diceritain. Jadi gue itu termasuk salah satu cucu dari nenek gue yang paling deket. Nah dulu Oke. tuh gue tuh sering banget ngedengerin storytelling lah dari beliau. Karena sekarang udah almarhum kan. Didongengin ya. Iya didongengin. Nah, Jadi sekarang kayak lu coba dengerin storytellingnya Wak Aji. Ya. Seru tahu. Jadi nanya siapa itu tuh? Biasanya kalau momen-momen kayak hari besar tuh keluarga pada ngumpul di rumah nenek, Iya, cerita-cerita cucu-cucunya dimomong sama neneknya, Iya, terus ceritain betul. malam-malam tuh, Betul, ya iya. kan gitu ya kurang lebih ya momennya ya. kebetulan karena gue satu rumah juga sama nenek gue. Jadi kayak ya udah tiap hari ketemu kan. Iya iya iya. Terus jadi ceritanya itu sebenarnya ada banyak banget Gimana? hal yang mungkin gue bilang mistis ya mistis di rumah gue gitu. Karena background dari rumah gue sendiri ini pernah diceritain sama nenek gue kalau udah dibangun dari tahun 50-an. Tahun 1950. 1950-an. Ya sekitar oke. tahun itu lah, gue nggak tahu spesifiknya berapa. Waktu itu umur berapa lu, Pak? Anjing. Bahkan belum kepikiran. Belum. Niat aja belum. Oh iya. Oke. Tua banget kesannya. Makanya di sekitar tahun itu terus ada fakta yang menarik juga dari rumah gue. Katanya tuh rumah gue itu dibangun kayak Lego. Maksudnya Jadi tanpa paku. Oke. Tanpa ada paku. Jadi kayak sistemnya tuh disusun gitu aja ya. iya, sistemnya tuh kayak ada kayu dilubangin, masukin Iya, lubang iya. lagi gitu. Masukin kayu lagi gitu. Jadi kayak Iya, iya. Lego gitu kan. Iya iya iya. Itu fakta dari rumah gue, katanya dari nenek gue kan. Oke. Terus rumah gue ini tuh bukan menyimpan banyak misteri ya, tapi kayak gue rasa ada sesuatu hal yang kejadiannya itu bahkan baru minggu kemarin gue teleponan sama nyokap gue tuh. Nyokap gue nyeritain lagi kalau bokap gue tuh kayak seharian tuh ngerasa dipantau orang di rumah itu. Gila, Hak, ini baru mulai aja begini anjir. Padahal bokap lu yang udah mungkin puluhan tahun ya tinggal di situ udah ya. lama. Dia masih ngerasa kikuk, istilahnya apa sih? Merasa Kikuk. merasa diganggu lah. Iya, gitu. diperhatiin gitu. Iya. Sebenarnya ada
omongan juga ya dari nenek gue tuh dulu, kalau sebenarnya kalau ada orang yang punya niatan buruk ke rumah gue, itu pasti akan ada hal janggal yang ditemuin. Oh, I see. Makanya bokap lu sempet ngerasa diperhatiin. Tapi bukan karena itu. bukan. Bukan karena bokap gue niatan jelek. Kirinya ada dan tidak. Bukan, maksudnya dari luar. Asumsinya dia Ya. aneh banget. Ya, maksudnya orang luar yang emang belum terbiasa ada di rumah gue itu mungkin kalau datang ke rumah gue dengan niatan buruk, adalah satu hal yang pasti dirasain gitu. Oke. Contohnya. Gue pernah dapat cerita, ini tuh dulu gue belum lahir karena masih ada kakek sama nenek buyut gue. Nah, gimana nyeritainnya kalau belum lahir? Iya karena Turun dari ya, nenek cerita, gue, dari jadi nenek cerita. gue yang nyeritain. Cerita turun temurun. Tapi nunggu dia lahir kan, baru cerita kan? Iya. Iya. Iya, 9 bener sih, bulan bener. ditungguin tuh. Iya, gitu kan. Terus cerita sama WP, ntar dulu nunggu lahiran. Oh, iya. Gitu kan. Terus Nggak Terus lanjut gimana? Jadi Nggak ceritanya mesti, tuh bangsat. dulu di wilayah perkampungan gue itu ada maling. Oke. Nah maling itu dia sembunyi di rumah gue. Jadi rumah gue ini tuh terbilang rumah yang cukup luas ya karena ya sekitar 700 meter persegi lah ya kurang lebih. Oke. Jadi masih ada halaman luas. Mhm. Nah sebelum masuk ke bangunan utamanya, bangunan utamanya itu di tengah-tengah gitu. Oke. Jadi kalau kalian tahu bentuk rumah joglo Jawa, nah kurang lebih tuh kayak gitu. Iya, jadi Struktur halamannya bangunannya, luas, iya. dia ada di tengah-tengah Bangunannya di bangunan tengah. utamanya gitu ya. Tapi dibentuk rumah, jadi ditutup tembok gitu lah. Jadi bukan bangunan terbuka gitu. Iya, iya. Nah zaman dulu tuh gerbang rumah gue itu bukan gerbang yang sekarang, tapi bentuknya tuh bambu yang dianyam. wow. Oke, terus? Jadi bukanya tuh masih di manual gitu. Oke. Wah, ini zaman kolosal banget Iya, ya. maksudnya Iya, itu- kayak kepik gue langsung berimajinasi zaman-zaman Mantili. waduh, Iya, sauser iya, gambaran tutur rumah tinular tua. gue. Ah, gitu. Terus Oke. Menarik. si maling itu katanya masuk ke rumah gue kan. Terus? Niatnya sembunyi, tapi nggak bisa keluar dari rumah gue itu. Karena besok paginya katanya ya kakek buyut gue itu nemuin si maling itu tuh Begep. kegep. Iya. Dia tiduran di teras rumah gue. Waktu ditanyain kenapa tidur di sini, dia bilang semalaman nyari pintu keluar nggak ada karena dia kayak cuma lari-lari di hutan. Di hutan. Jadi kayak yang nggak ada apa-apa gitu lah, kayak ya udah dia cuma lari-lari di situ doang. Berarti posisinya dia kaget pas bangun loh, kok ada rumah kok di Ya, rumah mungkin orang ya, gitu mungkin kan. ya. Heeh. Wah, gila. Tapi halaman rumah lu tuh bukan hutan kan? Cuman ya udah kayak halaman Halaman kosong dia aja kan? Pohonan aja. Pohon. Oke. Cuman itu zaman dulu banget sebelum memang udah jadi bentuk yang sekarang gitu. Apa menurut cerita dari keluarga lu itu kenapa? Dia tuh kenapa? Ya mungkin itu salah satu bukti yang tadi kalau misalkan ada yang punya niat buruk di rumah gue pasti ada hal janggal yang ditemuin. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita kilas balik lagi gitu ya, itu kakek buyut lu beli rumah itu atau ngebangun rumah itu? Menurut cerita dibeli. Beli. Oke, Jadi dari dulu udah ada pemilik pemilik sebelumnya? sebelumnya. Ada cerita juga nggak tuh pemilik sebelumnya tuh siapa gitu mungkin? Gue tahu pemilik sebelumnya tapi mungkin nggak bisa gue sebutin ya Oh, beliau oke. siapa karena beliau ini cukup terpandang juga di daerah. Tempat tinggal lu. Iya, Masih daerah. saudara? Apakah orang lain? Enggak orang Oh, lain. Cuman oke. memang beliau ini punya pengaruh yang cukup besar. Gitu. Mungkin orang-orang abdi dalam ya. Ya kurang tahu lah. Pokoknya gue nggak bisa. Biasanya orang ini nggak bisa secara Iya, spesifik. iya, Pak. iya, iya. Classified ini apa? Karena Tapi kan daerah-daerah cerita sono ini. kan banyak orang tinggal orang-orang abdi dalam gitu ya kan dari bener. Jogja gitu. Terus Ya, gitu sih. Jadi emang kakek buyut gue itu ngebeli rumah itu dari beliau, Heeh. dan beliau ini bisa dibilang kayak orang sekarang apa bilangnya orang sakti kali ya. Oh, orang pintar. Orang pintar. orang Oke. pintar. Berarti sebelum kakek buyut lu tinggal di sana pun rumah itu sebenarnya udah apa ya? Kalau dibilang ada somethingnya, ya benar ada something ya. Kemungkinan udah ada. Oke. Oh, jadi itu mungkin cerita pertama dulu ya, Iya, yang iya, tentang zaman dulu banget tuh. Iya. Kata nenek gue ada kejadian itu. Terus next ini udah mulai masuk ke era pertengahan. Karena Gila. kalau nggak salah gue udah ada, Iya, udah iya. lahir, cuman gue masih bayi batu, masih kayak sekitar 3 bulan atau berapa Oke. gitu. Ada kejadian, jadi gue punya Pak D, nah ini istrinya, jadi bude gue. Iya. Oke. Bude gue ini asli orang Sumatera, Oke. yang nggak bisa berbahasa Jawa sama sekali. Nah, terus ceritanya bude gue ini habis pulang dari rumah saudara gue yang di daerah perbatasan Jogja Solo. Oke. Oke. Nah, Itu dari situ, kota juga bukan? ya, Oke. tapi perbatasan Iya, Jogja iya. Solo lah. Kayak tahu pas ini. Tahu. Oke. Terus? Pulang dari sana, ada di salah satu jalan yang memang itu penghubung antara kota tempat gue itu. tinggal sama sama kota itu. Di situ tiba-tiba bude gue ini nyuruh mobil yang dipakai mereka itu berhenti mendadak.
ngerem dadak Bude lu yang nyuruh. karena ngelihat ada anak kecil lewat. Gitu. Padahal Nah, aslinya ada nggak? Atau pas bude lu dicek, doang? pas dicek pade gue nggak ada. Oh. Itu Dan cuma dia yang lihat malam maksudnya. atau Iya. siang apa Gue gimana? nggak tahu kejadiannya, tapi kalau nggak salah mungkin malam, hampir menjelang malam, maghrib. Waduh. Gitu. Terus Nah terus akhirnya karena nggak ada apa-apa, lanjutlah balik tuh jalan mau ke rumah gue ini. Tapi sepanjang perjalanan itu langsung kerasa bedanya mobil ini berat, katanya, gitu kan. Mobilnya berat sampai di rumah gue agak lupa ya ceritanya gimana. Kalau nggak salah tuh di dalam mobil tuh bude gue udah kena. Jadi dia tiba-tiba berubah yang diem dan ada gerakan-gerakan tertentu yang aneh gitu lah, kayak anak kecil, Oh, anak kecil. kayak anak kecil. Kirain gue nari anjir. Nggak, kayak dia cuma diem doang di dalam mobil tapi sambil mainin sapu tangan. Oh, ngeri banget gue bayang lagi. ketempelan. Itu maksudnya ketempelan apa kerasukan? Itu sih udah kerasukan lah Pak. Kerasukan itu. Kalau ketempelan kan cuman nggak ngambil alih badan, cuma nempel doang. Ini Ini sih kan balik dia dong. Kosannya kan di itu susukan, Oh, susukan. beda. Kukusan beda. Iya, Ini yang kena Susukan rambut, di yang kena Cilacap. rambut ya. Kesusupan itu. Tapi gimana terus endingnya emang bener kesurupan? Jadi sampai di rumah gue itu, pade gue bilang kalau ini kayaknya kesurupan deh gitu kan. Ada yang masuk, dibawalah keluar. Nah tadi yang gue bilang, jadi rumah gue itu kan bentuknya kayak joglo ya, kalau zaman dulu. Struktur bangunan rumah gue ini habis teras, Oke. terus ruang tamu, ruang tengah, terus kamar. Nah itu tuh posisinya lurus. Jadi pintu tuh lurus. Oh, gue tahu Jadi lewatnya bukan kayak yang kayak gini nih bentukannya. Jadi ada di mana-mana gitu. Tapi emang lurus. kayak ini ya lewatnya rumahnya Upin Ipin ya. Iya. Ya kurang Ya, lebih ya, benar. kayak gitu benar. Kenapa lu ngambil referensinya? Itu analogi Kan yang bisa paling jadi bagus. WP nggak nonton. Iya. Benar. Analogi yang paling mudah. Untung nonton. Analogi yang paling mudah Pak. Analogi yang paling mudah. Referensinya dia Iya. Upin mulu dari dulu. Heran gue. Betul. Iya. Terus Ya jadi kayak gitu. Cuman di ruang tengah rumah gue itu emang kalau di Jawa itu kan pendopo ada 4 tiang kayu. Iya. Benar ya biasanya kan. Pilarnya itu. Soko guru. Soko kalau nggak salah guru. sebenarnya. Tuh, nah, ditaruhlah bude gue di situ. Oke. Disenderin di salah satu kayu di situ, terus ditanyalah kayak kamu siapa gitu. Anjir, Ternyata berjiban beneran. Suaranya udah berubah jadi suara anak kecil, cewek yang berbahasa, kalau di Jawa tuh kan ada tingkatan bahasa ya. Dia Iya. pakai bahasa Jawa yang paling halus. Oh, Jawa lama nih maksudnya. Jawa Apa lama. Jadi Iya. kalau Romo Inggil. Kromo ini ya. Betul. Yang ngomongnya Cing, merinding kayak iya sama gue juga. Yang ngomongnya kayak kulo gitu-gitu Ya, ya. jujur gue kalau nyeritain kejadian mistis di rumah gue juga ikut merinding. Oke. Jujur. Iya, merindingnya. Oke. Jadi gitu. Jadi setelah di situ ditanyain, gue masih inget siapa nama sosok anak kecil itu, cuman mungkin gue nggak bisa Iya, sebut iya. ya. Tapi namanya nama Jawa gak? Nama Jawa. Ya Oke. nama orang-orang zaman dulu. Terus lah. gimana setelah di Pas dijawab, jadi latar belakang dari si anak kecil ini, dia itu kalau nggak salah yatim piatu. Terus dia ikut kakek neneknya atau pak budenya, gue lupa. Ketika dia mau berangkat TPA, dia kan TPA namanya TPQ itu, Iya. dia ketabrak, Oke. Di meninggal mana? Di lokasi yang di lokasi yang dilewatin? yang bude gue ngelihat Lewatin. anak kecil itu. Oke. Tuh merinding ya gue lihat. Oke. Nah terus setelah itu dia cuman minta tolong yasinin, Ya sini. diyasinin. Karena katanya setelah dia meninggal malamnya langsung dikubur. Oh, dia minta diasinin. Ya. Oh. Nah jadi setelah itu dipanggil lah tetangga-tetangga gue yang memang orang-orang yang mungkin cukup paham agama, Oke. diyasinin tuh. Oke. Diyasinin, udah kayak dia udah kayak ngerasa tenang gitu kan. Itu bahkan ada cerita Sorry, gue potong. Ini dia sini dalam kondisi dia masih kerasukan. masih di dalam bude gue. Oh, Gitu. Nah, jadi dia masih sambil mainan sapu tangan itu. Oke. Terus katanya juga bude gue tuh dibikinin susu panas, tapi langsung diminum habis. Yang itu benar-benar panas gitu. Terus jempol kaki kan katanya orang kalau kerasukan dipencet kan. Itu dipencet tuh kesakitan, tapi emang suaranya suara anak kecil yang menjerit-jerit gitu. Nah, Oke. terus setelah itu dia dibolehin keluar, dikeluarin. Tapi setelah bude gue sadar, dia tanya, aku kenapa gitu kan. Tiba-tiba masuk lagi, balik lagi ke sosok Anak itu, kecil. anak kecil itu. Ditanyain kenapa masuk lagi gitu. Dia bilang di depan rumah gue tuh di halaman itu banyak mbah-mbah gitu. Dan dia merasa takut, dia takut dimarahin gitu kan. Dan
katanya mbah-mbah itu entah antara memang tetangga gue yang pada ngumpul atau memang sosok-sosok yang emang udah ada di rumah gue yang emang perwujudannya mbah-mbah tua. Oke. Akhirnya dimintain izin lah untuk si anak kecil ini pulang karena dia cuman ngikut untuk minta didoain doang gitu. Akhirnya dikeluarin lagi, dia keluar. Cuman setelah kejadian itu, jadi gini, rumah gue ini kan memang rumah induk ya. Jadi memang ada banyak yang tinggal di situ dulu. Ada banyak kakak, ada banyak kepala keluarga yang tinggal di situ. Saudara-saudara lu nih ya. Ya, adik bude gue itu masih tinggal di situ. Terus setelah kejadian itu, bude gue ada yang merasa sering ada anak kecil lewat pakai baju putih. Dan dulu tuh emang gue dan sepupu gue kan masih kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak ya mereka agak ngejaga anak-anaknya gitu kan. Karena dipastiin dulu apakah itu ponakannya dia atau memang anaknya gitu. Tapi nggak ada, emang nggak ada. Itu kejadiannya udah 2 atau 3 hari setelah Kejadian itu. Iya, Tapi kejadian di sini-sininya enggak. udah nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Nah, kayak sepupu-sepupu lu, ini kan kejadian pada saat lu masih kecil kan? Dia nih nempelin ke yang anak-anak kecil gak maksudnya? Bukan bude lu atau mungkin? Enggak sih. Enggak ya? Dari ceritanya emang cuman bude gue minta didoain itu terus dia udah balik. Artinya dia milih ya? Iya. Karena Ya mungkin karena bude gue tadi iya. Ada Koneksi, koneksi. terhubung nih, istilahnya frekuensinya ketemu nih sama budenya si WP. Iya, betul. Akhirnya dia masuk ke, selama ini mungkin banyak yang lewat situ kan, tapi kenapa baru budenya WP yang Betul. Aisyah sempat lewat nggak sih? Enggak. Enggak. nggak tahu ya. Tapi itu bude lu Nah, kalau panggil lu panggilin dong. Ada intro. Aji. Iya. Umur gas ya. Nah, pikir dari tadi pade Indo maksudnya gitu kan. Terus gimana? Ada cerita lagi di rumah? Itu kan kita masuk ke momen pertengahan gitu. Iya. Di pertengahan ini di Itu masa waktu gue masih pertengahan ini bayi, jadi Iya, kayak iya, gue iya. cuman ngedenger cerita Oke. yang dari nenek gue gitu kan, atau dari nyokap gue lah. Berikutnya. Terus mungkin masuk ke cerita selanjutnya ini nyokap gue langsung yang ngalamin. Cuman gue udah cukup besar, jadi SMP mungkin ya, SMP atau SD gitu, dan gue dan kakak gue juga sempat mengalami hal yang sama. Cuman bedanya kalau nyokap gue ini indera penglihatannya tuh berfungsi untuk bisa melihat sosoknya. Oh gitu. Nah, cuman berarti nyokap lu tuh ditampakin sensitif. secara nyata gitu. gue nggak tahu. Cuman emang beberapa kali melihat kejadian itu dengan mata. Jadi bukan cuma ngerasain. Nah kalau gue sama kakak gue ini cuma ngerasain doang, atau mungkin lewat pendengaran. Terus nyokap lu emang punya kemampuan itu atau gimana? Sejauh ini sih gue nggak tahu ya, nggak pernah cerita juga. Emang sensitif aja? Mungkin sensitif. Mungkin sensitif. Karena sejauh ini yang paling sering diganggu tuh nyokap gue. Oh gitu. Oke. Gimana Tapi ceritanya? kalau cerita pertama ini mungkin karena nyokap gue agak nantang juga ya. Jadi gini, disclaimer, nyokap gue tuh mualaf. Nah jadi beliau nggak terlalu paham. Beliau nggak terlalu paham sama doa-doa bacaan di Islam, gitu kan. Nah, ada satu hari nyokap gue setelah sholat maghrib, dia buka buku apa sih, kumpulan doa-doa gitu. Dia baca doa untuk jenazah kalau nggak salah. Nah, di hari yang sama ada tetangga gue itu yang meninggal, cuman jarak rumahnya agak jauh di hari itu juga. Oke, terus Tapi ternyata si tetangga gue yang meninggal itu masih saudaraan sama tante gue. Oke. Gitu. Nah, jadi siangnya itu sorry. Jadi setelah nyokap gue sholat maghrib, dia baca doa jenazah itu, om sama tante gue tuh datang ke rumah. Ditanya ngapain gitu. Baru dia bilang kalau habis melayat di rumah tetangga gue itu. Terus kejadiannya malamnya. Nah, tadi kan gue udah spill rumah gue tuh bentuknya gimana. Jadi dari ruang tamu ke ruang tengah ke kamar gue itu ada pintu-pintunya, kecuali kamar gue. Jadi kamar gue itu masih pakainya horden. Nah, horden gitu. Terus tidur tuh kita masih satu kamar. Jadi gue, kakak gue, nyokap, bokap tuh masih ada di satu kamar. Tapi bedanya kakak gue dipakai dipan di atas. Nah, gue, nyokap sama bokap tuh di bawah pakai tikar. Gila. Jadi kayak ya emang masih tradisional banget ya. Rumah zaman dulu. Stylenya ya, oke. Terus Terus malam-malam nyokap gue tuh denger
ada yang ngetuk pintu 3 kali. Padahal gue udah bilang kan, rumah gue tuh bangunannya di tengah dan di luar tuh ada gerbang. Ini rumah gue udah posisinya modern, jadi gerbangnya tuh udah gerbang yang besi, yang ada gemboknya juga. Secara logika, siapa orang yang bisa ngetuk pintu teras ketika pintu gerbang yang di luar aja tuh dikunci gitu kan. Terus itu ketukan pertama, nyokap gue cuman kebangun. Nah, nyokap gue dan gue tuh orang yang sama, yang kayak kalau setan lewat aja kayak gue kebangun gitu. Jadi kayak gampang bangun gitu lah. Ketukan pertama didiemin, ketuk lagi kedua. Tapi setiap ketukan tuh 3 kali. Gitu. Pintu rumah gue itu pintu kayu yang berat. Jadi kalau diketuk tuh suaranya kenceng, tebel gitu. Kayak gemak gitu ya. Iya. Dan kebetulan rumah gue kan emang yang los gitu kan. Jadi kayak suaranya tuh bakal langsung nyampe ke kamar gue gitu. Terus akhirnya ketukan ketiga, nyokap gue bangun untuk ngecek karena takutnya maling atau gimana gitu. Tapi maling kok Nggak sopan mungkin. banget ketuk pintu Maling sopan gitu. banget ya. Permisi sama maling kan nggak mungkin. Maling di sana mungkin masih sopan. Wah, Ya, mungkin ya. Mau di mana maling tetap maling. Terus Jadi setelah ketukan ketiga itu nyokap gue bangun, lihat dari jendela. Di jendela di ruang tamu, ngelihat ke arah gerbang. Nah, gerbang gue itu gerbang besi yang cuman ditutup pakai, gue lupa apa ya, pokoknya yang transparan lah. Fiber. Fiber. Ya kayak gitu tapi transparan. Jadi kalau ada orang di luarnya tuh ada Kelihatan bayangannya. bayangan. Gitu kan. Nah, pas dilihat keluar ada bayangan pocong. Enggak, WP ngomong begitu santai banget anjir. Jangan sesantai itu dong maksudnya. ini orang 2 kagetan masih kagak santai. Pelan-pelan kalau emang udah mau menyinggung-nyinggung nama makhluknya itu pelan-pelan nih. Oh ya. Kagetan. Ada Gue kaget karena dia, sumpah. ada bayangan permen gitu ya. Iya. Permen itu cuman Syukus. yang kelihatan tuh dari bagian tangan ini ke atas. Jadi di bagian bawahnya nggak kelihatan. Oh, setengah badan. Ya kayak setengah badan doang gitu. Terus nyokap gue diem, nggak teriak atau apa, tapi masuk lagi ke kamar. Laporan ke bokap gue yang saat itu masih tidur juga. Lapor Pak gitu. Gitu. Ini sih Pak. Gitu. Enggak dong. Telepon, Pak. Ada cuma gini, misindan. Mohon maaf mengganggu ya. Iya, maaf mengganggu. Tapi Bilang, tapi emang cerita. itu bokap gue agak marah gitu karena malam-malam dibangunin. Iya, Iya. bete pasti. Nyokap gue bilang ada yang ngetuk pintu. Tolong cek dong gitu. Nah, gongnya di sini nih gongnya. Oke. Pas dicek, Udah dikasih spoiler, Oke, lo oke. siap-siap. Bokap lu, Siap-siap ya. nyokap lu nggak bilang kalau Kalau itu enggak. pocong Nyokap nih. gue nggak lihat kalau abis lihat itu. Oke. Cuman untuk make sure biar bener nggak sih yang gue lihat atau emang itu orang yang Iya. mungkin mau bertamu. Mungkin Oh. jadinya kayak nyokap lu numbalin bokap lu gitu. Iya. Bokap Dari lu yang validitas ngecek. dong, gua salah lihat kali, gua kan baru Anjir, gila, bangun. gila. Gue gak siap anjir. Ya udah lanjut. Nah, gongnya di sini, bokap gue bangun, ngecek lah di ruang tengah gue itu. Di dekat pintu tuh ada kulkas. Ada kulkas dulu. Nah, waktu bokap gue jalan, mau keluar ke ruang tamu, Ojan takut. mau jalan ke ruang tamu, nyokap gue diam doang. Tapi besok paginya, setelah dicek bokap gue nggak ada apa-apa, besok paginya nyokap gue cerita ke bokap. terus Pak, tahu nggak semalam waktu bapak ngecek keluar, bapak papasan sama pocong. Jadi ternyata si permen itu masuk ke rumah gue. Masuk ke rumah gue, berdiri di sebelah kulkas itu. Nah, nyokap gue yang bisa lihat waktu bokap gue jalan, ya kan emang tembus ya. Jadi ya nabrak. Sorry. Nyokap lu cerita nggak kayak gimana perwujudannya? Selain ya Setengah badan. seadanya pocong ya. Maksudnya Apa mukanya Enggak. Ceritanya cuman kayak ada bayangan yang membentuk itu gitu. Cuman secara detailnya itu nggak kelihatan juga nyokap gue. Karena memang ini bukan yang terakhir untuk nyokap gue melihat itu. Oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, Sosok tapi yang sama kah atau setelah itu bokap gue marah-marah juga kan, kayak kenapa nggak bilang bla bla gitu. ya kalau Tapi- bilang ntar nggak keluar bapak. Iya. Kenapa ibu gak bilang? Takutnya kalau nyokap gue langsung teriak, bokap gue lari. Iya. Dia yang takut Bener. Atau mungkin pingsan. kagak Itu nolong kalau juga. suaminya Anda. Iya. Anda. Kalau nggak nolong juga. Papa pocong. Nggak sempet teriak. Nggak sempet teriak. Dia langsung jawab. Oke. Jadi setelah itu akhirnya nyokap gue ya punya temen yang pinter gitu kan, yang bisa Oke. ngelihat sesuatu. Juara gitu. satu. Enggak, Ya, nggak itu tahu bener ya. pinter. Iya. Jadi pas ditanya itu adalah sosok tetangga gue yang meninggal itu, cuman
lewat mampir karena penasaran tadi kok dibacain surat. Allahu Akbar, gue merinding coy. Gara-gara Sorry, nyokap lu nyokap lu- baca buku jenazah itu ya? Iya. Buku bacaan doa Surat jenazah. ayat untuk doa jenazah. Doa jenazah. Sorry, nyokap lu emang dia rutin ngaji itu kan? Bukan sengaja niatin karena Enggak, ya balik lagi nyokap gue mualaf. Jadi Iya, iya. setelah Belajar sholat aja kali ya. Belajar aja, Iya, belajar aja. niatnya kan pingin doa-doa gitu ya. Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu artinya itu. oh nggak disengaja diniatkan untuk si almarhum ya. Iya. maksudnya. Makanya penasaran nih siapa nih kenal nggak mungkin kan? Cuman gitu. cuman kan gue percaya banget sama mereka yang memperlihatkan diri ke kita itu sebenarnya juga bukan arwah dari si orang yang Iya, meninggal, iya, betul. cuman Mungkin. menyerupai doang kan. Iya, oke. Tapi ya penasaran juga apa nih? Nggak Tapi ada dia mampir mau kemana sebelumnya? ke warung depan rumahnya. Mungkin ya, mungkin. Kan nggak sempet nanya. Iya, ketemu bapaknya. Nggak ada, Iya, lihat nyokapnya doang mau diceritain paginya. nggak ada yang sempat kepikiran nanya kayak gitu. Iya kan, mau nyari sukun gitu kan nggak mungkin. Nggak. Iya, oke. Terus Dan itu bukan terakhir kali, artinya ada lagi. ada lagi. Maksudnya nyokap lu dan spesifik, maksudnya terus-terusan melihat bentuknya itu. Yang nyokap gue selalu melihat bentuknya itu. Cuman beberapa kali ada kejadian yang cuman kayak ngelihat sekelebat bayangan. Gitu. Cuman kalau yang memang melihat secara langsung tuh Jelas itu bentuknya ya, kayak kejadian gitu. itu ya. Kalau lu sendiri, Pak? Mungkin kelanjutannya adalah Lanjutan ya. Kita jadi next dulu. gue sama kakak gue itu di suatu malam kita beli lauk karena nggak ada lauk, nyokap gue Iya. nggak masak kan. Beli lauk tapi kita naik sepeda, naik sepeda. Ini yang belum gue ceritain, di rumah gue tuh masih ada sumur. Oke. Oke. Nah, sumurnya itu di depan halaman gue, jadi Oh, di sumurnya di dekat depan? gerbang, Heeh. di dekat Oh. gerbang pintu masuk itu. Di situ, terus sepulangnya kita dari beli lauk, gue buka gerbang kan, kakak gue yang bawa sepeda, gue yang bonceng, jadi gue yang Sorry, buka gue gerbang. Oke. Pada saat itu sumurnya masih aktif, Sampai sekarang masih dipakai. masih dipakai. Ini sumur yang timba gitu kan? Sumur timba. Oke. Oke, Nah, lanjut. jadi pas gue turun, gue buka gerbang, tiba-tiba ada suara anak kecil ketawa. Dari sumur. Nah, gini, pernah denger teori nggak kalau suaranya kecil itu jauh, kalau suaranya jauh itu dekat. Dekat. Iya. Nah, pas itu kita ngedengernya suara anak kecil yang ada di sekitar kita. Which is itu berarti mungkin jauh, Iya. Betul. ya kan? Nah, kita positif thinkingnya mungkin itu anak-anak berkeliaran, lari atau gimana. Tapi itu posisi udah jam 10, setengah 11 malam. Yang mana nggak Kayak- mungkin di daerah lu anak kecil main jam Nggak segitu. ada, karena memang di jam-jam itu wilayah kampung gue ini udah sepi. Kayak rumah tuh, jadi ini tuh bukan perumahan, tapi memang yang kalau udah malam tuh pintu udah pada tutup sendiri gitu. Terus kocaknya adalah pas kita ngedengerin itu, kita tuh nggak sama-sama lari atau gimana, tapi kita diem. Jadi gue diem, kakak gue diem, kita lihat-lihatan. Terus kita tanya, denger gak? Gitu. Nah, Denger, kita langsung lari tuh. Jadi Oh, setelah kita lihat-lihatan, kita tanya denger atau enggak, iya denger, kita lari. Nah pas lari itu baru deh kita cerita ke nyokap gue, tadi ada suara kecil. Cuman hal positif dari bokap nyokap gue adalah ketika kita ngerasain hal yang kayak gitu, selalu ambil positifnya. Iya. Mungkin walaupun gue udah tahu ya nyokap gue lihat bentukan kayak gitu, positifnya dari mana, kayak kan pasti ya itu emang bentuknya mereka gitu kan. Tapi nyokap gue selalu bilang ya mungkin anak kecil lewat lari atau gimana. Iya. Itu kejadian pertama. Terus kejadian kedua, dari gue sendiri pernah balik lagi, struktur rumah gue itu kan langsung los ke depan. Iya. Gue pernah belajar di dalam kamar yang itu langsung ngadep ke teras rumah, ya kan? Karena kan langsung lurus tuh, Oke. pintunya tuh dibuka semua, jadi gue bisa lihat ke depan. Oke. Pas gue lagi belajar, gue nengok ke depan, ada sekelebat kain putih terbang dan itu ngebuat pintu yang berat itu, pintu kayu yang berat itu, jadi ikut ke luar dan geser. Yang di luar, Ya yang paling luar, pintu teras. pintu gerbang. Enggak, pintu teras. Pintu teras. Oke. Pintu teras yang mau masuk ke pintu ke ruang tamu. Heeh. Oke. Tapi gue nggak memastikan juga itu apa, cuman gue kayak Sekelebatan aja. ya yang sekelebatan ngeliat ada kain putih lewat gitu. Itu yang gue rasain. Tapi yang baru-baru aja 2019 pas kakek gue sakit. Nah itu kejadiannya kakek gue ini opnam di rumah sakit. Yang nungguin nyokap sama bokap karena nenek gue meninggalnya duluan 2016. Jadi yang nungguin nyokap sama bokap, gue sama kakak gue itu pulang dari rumah sakit buat mandi, gitu kan. Mandi sampai di rumah itu benar-benar cuma berdua doang, gue sama kakak gue itu. Oke.
tiba-tiba selesai mandi, kakak gue di kamar, terus gue lagi di sekitaran ruang tengah itu lagi ngecas HP atau apa gue lupa. Tiba-tiba denger suara cowok ketawa, tapi ketawa yang ngebas. Anjir. Itu suaranya Awalnya dari gue dulu yang dengar. suaranya dari mana? Dari dalam rumah atau Dari keluar rumah tapi kayak menggema masuk. Oh. Nah, Kayak berdiri nggak sih depan rumah? mungkin ya, tapi ya balik lagi positif yang diajarin sama Iya. nyokap gue adalah mungkin ada orang lewat sambil ketawa. Tapi itu kejadiannya maghrib, Oke. ya sekitaran maghrib Terus gitu. tadi kan lu duluan yang dengar Nah, katanya. gue yang denger tuh. Tapi ternyata di saat yang bersamaan kakak gue juga dengar karena kakak gue langsung keluar dari kamar, tanya, Sure. denger nggak tadi? Hal yang sama yang ditanyain waktu kita beli lauk itu. Denger nggak tadi? Terus gue kayak, iya denger ya. Tapi Kenapa nggak nanya siapa? Itu siapa? Gitu. Karena Denger mungkin, ya? karena mungkin udah ngerasa emang aneh, ngerti gak sih? Kita juga ngeliat ketika kita ngerasain sesuatu hal yang aneh, pasti kita make sure bukan cuma kita doang yang ngerasain gitu. iya. Iya. Iya nggak sih? Iya, apa instingnya pengen Insting. Iya, iya. Pastiin orang ini lain kalau juga orang ngerasain lain denger. ngerasain gak sih gitu, atau bukan yang aneh-aneh kayaknya ini kalau orang yang lain ngedengerin Iya. gitu mungkinnya bukan yang aneh-aneh, mungkin feelingnya begitu. Tapi waktu itu lu jadi beli lauknya. Udah pulang. Jadi udah beli. Udah beli ya. Terus Jadi lauk apa tadi? Wah, anjir kan. Fokusnya ke ini dong. Apa ayam ya? Oke. Terus akhirnya gimana? Kan lu Ya itu yang baru yang 2019 waktu kakek gue minta Sakit. opnam di rumah sakit itu. Terus ya udah kita cuman karena itu posisinya udah gede juga kan kita. Jadi kayak kita udah pernah ngalamin yang sebelumnya, terus ini sekarang juga yang nggak tahu itu memang sosok atau memang orang. Beneran. Lu nggak ngulik gitu, maksudnya kan lu udah gede nih, maksudnya nanya nggak mungkin dong itu orang lewat sambil ketawa gitu. Kalau dari suaranya sih gue ngerasa itu bukan orang karena emang suara yang siapa sih orang yang ketawanya tuh ngebas yang gitu. Anjir. itu serem banget. Enggak, maksudnya lu pernah nggak nanya dan ada di spill gitu dari nyokap lu gitu atau siapa itu siapa dia sebenarnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya kita cuma cerita doang. Atau itu tapi- terhubung nggak dengan cerita mbah lu mungkin, nenek lu atau kakek lu yang bilang bahwa mungkin di situ ada makhluk yang sebenarnya- merepresentasikan suara besar itu gitu loh. sebenarnya ada cerita karena di tahun itu kakek gue akhirnya meninggal juga. Jadi abis opnam itu ternyata jadi sakit pertamanya beliau, sakit kerasnya beliau yang langsung Oke. meninggal. Iya. Tapi sebelum beliau meninggal ini ada kejadian aneh karena kakek gue ini orang sebenarnya gue percaya juga kalau ketika udah tua kan pasti akan balik kayak anak kecil ya. Iya. Tapi hal anehnya adalah kakek gue ini tuh tiap hari merubah-rubah kepribadian. Anjir. Jadi kayak beliau udah nggak bisa jalan karena memang udah di kasur doang gitu, udah nggak bisa bicara juga. Tapi satu waktu ada ketika anak-anaknya lagi pada kumpul, di tante sama nyokap gue lagi kumpul gitu, si kakek gue ini jadi anak kecil, jadi kayak ya bertingkah seolah anak kecil gitu lah. Tapi ketika ada bude gue doang gitu, tiba-tiba yang marah-marah, tapi nggak bisa bicara, jadi cuman kayak oh gitu, Oke, tapi marah-marah gitu. Nah itu nggak tahu memang karena beliaunya sudah kembali ke anak kecil atau memang ada sesuatu hal yang janggal Psikologis atau gitu kan. apa gitu. Akhirnya ditanyainlah ke orang pinter sama nyokap gue dan bude dan tante gue itu ditanyain. Ada yang bilang sebenarnya yang ada di raga kakek gue sekarang itu udah bukan kakek gue. Kakek gue sebenarnya udah meninggal. Nah tapi yang ada di situ sekarang adalah yang ikut sama beliau. Kakek gue ini dulu adalah tentara. Tapi ada satu kejadian yang memang pada akhirnya kakek gue nggak dianggap sebagai veteran. Dan itu ini kalau membahas sejarahnya gue sedih sih karena gimana? sampai kakek gue meninggal beliau tidak dapat hak-hak itu untuk dianggap sebagai veteran. Nah jadi katanya kakek gue tuh nggak punya pegangan. Cuman memang dulu ada yang ikut kakek gue untuk ibaratnya membuat kakek gue ini kuat lah ketika turun ke medan lapangan, ke medan tempur. Oke. Nah Dia ngalamin perang kemerdekaan berarti ya? ngalamin karena enggak karena kakek gue itu lahir 39, which is baru 6 tahun kan. Cuman kan masih gejolak politik lah saat itu. Masih ini ya. Ketika kakek gue masih jadi tentara. Oke. Ya pokoknya katanya yang di dalam tubuh kakek gue itu emang udah bukan kakek gue gitu. Katanya gitu. Pegangannya itu mungkin. Yang ikut. Yang ikut. Bukan pegangan karena kakek gue nggak punya pegangan. Iya maksudnya yang secara gue nggak tahu ya.
beberapa mungkin emang nggak sadar diturunkan gitu kali ya. Mungkin Sama bisa keluarganya jadi, gitu. atau memang ya ada yang memang ikut Nempel aja. nempel. Gua Sampai juga kapan? pernah dengar cerita itu tuh. Lu kan kakek-kakek katanya dulu tuh, Iya, kalau Dibacain. gue turunan. Kalau gue turunan, yang diganceng. turunan ganceng benar. Enggak. Bukan, maksud gue keturunan dari keluarga, terahnya keluarga. Nah kalau katanya gua. gitu, itu kan katanya Gitu. korinnya Iya, betul. menjaga lu ya Menjaga, kan. betul. Oke. Itu serupa itu kali ya mungkin. Mungkin ya. Yang Tapi bedanya memang- kalau memang gua nggak jelas, turunan, karena sampai- kalau ini dia ngikut ada Hmm. bukan tertarik ya, tapi lebih kepada memang entahlah kayak ada ketertarikan juga biasanya orang itu diikutin gitu ya sama Oke, yang oke. begitu gitu karena ada ketertarikan juga. Oke. Karena sampai kakek gue meninggal itu emang kita udah nggak mencari tahu. Karena memang setelah kejadian yang katanya udah bukan kakek gue itu, Mm-mm. enggak, selang beberapa hari memang kakek gue meninggal. Oke, itu apa diceritain gak sama si orang pintar itu? Cuman bilang kalau ya memang yang di dalam itu udah bukan bapakmu Tapi gitu. nggak Karena disebutin bentuknya kayak apa, enggak. bentuknya kayak Nah apa, itu. Dan kita nggak mau cari tahu juga. Oke, itu. Oke. Wah mantap banget nih. Ada lagi nggak ceritanya? Hmm. Tadi Ya, sempat banyak. sih di awal dibilang, nah ini baru-baru ini, Nah, Apa? Baru-baru belum. juga. hari ini. Belum, Ada lagi? belum. Oh, yang iya. harus ini masuk ke ininya nih, apa nama istilahnya? Finalize. Finalize-nya nih ya. Iya. Ini permen pamungkasnya. permen sungguh keduanya. Kan dia Oke. pertama tuh. Oh. Kan Ini dia bilang cerita kalau itu pamungkasnya bukan nih, yang cerita terakhir. pamungkasnya. Nah karena nyokap gue melihat lagi. Cuman ini juga udah di akhir-akhir inilah. Maksudnya nggak jarak terlalu jauh karena gue udah gede juga. Mm-mm. Jadi di ruang tengah gue itu Mm-mm. ada kasur lipat. Mm-mm. Kasur lipat ya buat tidur gitu kan. Oke. Kalau malam itu memang kamar lampu yang nyala itu cuman kamar. Oke. Nah Jadi ruang tamu, Heeh. terus juga area ruang tengah mati itu, nanti tapi teras hidup. teras hidup. Jadi teras Oke. sama kamar doang yang lampunya nyala. Oke. Nah di malam hari itu kan gue bilang tuh tadi kalau kita tidurnya di tikar, Iya. tapi kamar gue tuh nggak tertutup pintu, jadi Masih cuman pakai hordeng. hordeng. Iya. Kain Nah gitu pas ya. itu hordengnya nggak ditutup, nyokap gue tidur yang menghadapnya ke arah ruang tengah. Oke. Pas ngelihat ke arah kasur lipat yang didiriin itu, Mm-mm. di dekat tadi Soko Guru itu, Mm-mm. nyokap gue ngelihat kayak ada siluet itu lagi, Iya. cuman ini dua, Ah. Anjing, double Kembali. ada dua. Oke. Cuman nggak tahu kembar atau nggak karena posturnya beda. Oh, Jadi nyokap gue ngelihat yang satu agak berisi, Oh. agak gebul gitu, Oh. tapi yang satunya tuh agak tinggi 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 kiris. ramping biasa. Tinggi kiris. Tunggu kiris. Tunggu kiris, tinggi kiris ya. Gitu. Ada dua itu. Tapi yang ini pun juga udah nggak dicari tahu lagi beliau siapa karena kebanyakan orang pinter yang melihat rumah gue, memang rumah gue ini banyak yang cuma sekedar mampir seliweran doang. Oh. Dan Oke. itu mungkin cuma kayak ya sebatas Singgah lewat. gitu ya. Oke. Lewat. Apa penyebabnya, Pe, sebenarnya? Kenapa rumah lu gitu Mungkin begitu menarik? dari latar belakang rumah gue yang memang udah lama banget dan dulu adalah punya orang yang punya interaksi kuat Iya, mungkin iya, ya sama mereka-mereka itu. Jadi sampai sekarang mungkin ada hal yang memang masih tertinggal di rumah gue ini yang gue nggak tahu. Jadi kayak jadi satu pusat atau masih satu pusat yang mungkin masih bisa menarik hal-hal itu untuk datang. atau mungkin karena struktur rumahnya, maksudnya kan rumahnya tuh dari kayu, Iya. semuanya dari kayu. Zaman dulu kayu lu nyari di mana kalau nggak di hutan? Wah, iya. Oh, Jadi bisa masih. mungkin kayu-kayu yang dibawa itu sebenarnya penghuni, ada penghuninya. Ya. Jadi begitu dibentuk ya penghuninya masih nempel di situ. Gue pernah dengar cerita juga rumah gue ini terbuat dari kayu. Gue lupa namanya apa ya, kayu donoloyo atau apa yang didapat dari hutan di daerah Wonogiri. sih. Oh, Gitu. kayu khusus ini emang Kayu buat khusus. rumah ya. Ya, yang Soko Guru itu. Oke, Iya, oke. Soko Guru empat Soko Guru itu emang sampai sekarang nggak dimakan rayap sama sekali. Bener-bener masih Iya. kokoh masih. Jadi bukan kayu jati, cuman gue lupa nama kayunya kayu donoloyo atau apa gitu. Tapi emang iya Pak, gue ini fun fact ini lucu banget. Lonoloyo kan malah kan lemes gitu. Itu Itu Sontoloyo, Sontoloyo. Sontoloyo, beda-beda. Oh iya, itu Loyo. Beda-beda. Loyo. Itu Ini lagi. Enggak, maksud gua emang kalau rumah-rumah apalagi rumah joglo ya, rumah-rumah joglo tuh terkenal banget karena pertama desainnya tuh kuat dan unik ya bentuknya. Terus juga kan orang kalau punya rumah joglo tuh kesannya adem, Iya, ya iya, kan, iya, segala iya. macam. Karena ceilingnya tinggi. Karena ceilingnya tinggi betul. Hmm. Sampai ada orang yang emang mau ngebeli itu tuh digotong Pak, maksudnya. Iya, Jadi lu nggak- nggak beli, nggak dirubuhin. Heeh. Kalau misalnya lu beli rumah, dapat rumah joglo di daerah misal Jawa Tengah gitu ya, itu tuh bisa
diangkat gitu. Itu Maksudnya, mungkin karena dibongkar. Karena itu karena kayak Lego tadi. kayak Lego Iya, tadi ya, jadi betul. nggak dibongkar. Karena nggak pakai paku juga. Iya, gitu. Kayaknya tinggal diangkat doang, dicabut gitu, rame-rame sama orang bawa kan. Dan Terus itu begitu mahal diiniin, Real pindah rumah. Iya, Nah, real, literally pindah rumah Iya, benar. betul. Rumahnya dibawa. Dibawa dari Solo tuh. Betul. Sampai ada di Pamulang. Wah, sampai ke Taman Mini. Iya. Ya nggak lucu. Enggak. Kami nggak bilang begitu. Lucu kok. Dia sendiri yang bilang. Iya. gue mau itu yang tadi deh. Gue Gimana? punya similar stories yang soal baca-baca doa tadi. Almarhum nyokap gue tuh dulu sama, sebenarnya nyokap gue bukan mualaf, cuman dia baru belajar agama tuh kayak pas gue udah SMP apa Oke, berarti pas udah married dan udah punya anak lah ya. udah punya anak, Oke. cuman kayak baru anaknya udah anak yang terakhir udah gede gitu. Namanya orang punya mainan baru jadi kayak ngaji mulu gitu. Nah, suatu hari tuh dia lagi baca Quran, terus dia nggak tahu bahwa itu adalah surat jin. Oke. Gue nggak tahu itu surat keberapa atau apa gitu. Cuman artinya memang itu manggil jin gitu. Oke. Kayak karena kita kan nyebut, iya. Karena kan itu nyebut. Nah, itu padahal dia baca tuh siang loh. Kayak sore lah habis asar gitu. Jadi pada saat dia baca itu, hari tuh lagi biasa aja, lagi sore yang tenang gitu. Tiba-tiba tuh angin kencang banget sampai tirai rumah itu tuh tiba-tiba angkat sampai tinggi banget, terus anginnya sangat nggak wajar lah pokoknya. Terus habis itu karena dia tuh berhenti bukan karena dia takut apa gimana, tapi kayak ini ada apaan, dia keluar. Akhirnya dia sodaqallahul azim, dia tutup Qurannya, dia keluar. Terus di luar tuh biasa aja, jadi literally anginnya tuh di rumah. Oh, tapi nggak tahu dari mana ya? Tapi nggak tahu dari mana gitu. Nah terus berarti dia kabar angin itu. arah angin. Lagi lewat. Nah terus abis itu pas dia pulang, lain cerita dengan bokap gue. Kalau bokap gue tuh memang rajin ngaji dari dulu gitu. Jadi pas dilihat, emang dia udah curiga. Emang baca doa, emang baca surat apa katanya? Baca surat ini mah surat jin katanya. Kalau mau baca pas lagi banyak orang aja kata dia gitu. Nah, gue karena dapet cerita kayak gitu, gue jadi kayak punya pengalaman. Gue jadi kayak parno sendiri. Jadi gue kalau baca Quran itu asumsinya sampai hari ini gue nggak pernah khatam Quran. Karena gue selalu nge-skip surat jin. Nah, waktu kemarin gue 2 tahun lalu gue ke Arab. Sombong. Iyalah, gue udah pernah ke Arab. Oh iya, siap Bu Haji. Waktu kemarin gue ke Arab tuh kan kegiatan dikit banget ya, kayak cuman tawaf, cuman apa makan gitu doang. Jadi gue tuh suka ke masjid di hotel gitu di lantai berapa lah gitu. Nah, itu tuh masjid ramai tuh cuma pas azan doang. Jadi memang orang tuh pengen sholat berjamaah di situ. Nah, gue iseng sama kakak gue berdua, bosen nih gitu. Kan itu udah hari keberapa ya gue di sana. Pokoknya udah masuk ke minggu hampir ketiga lah gitu. Bosen nih gitu. Ke bawah yuk gitu. Mau keluar panas gitu jadi udah kita tetap nyari tempat yang ber-AC. Gue ke masjid lah tuh. Pas gue ke masjid, gue lupa kalau itu surat jin. Nah, itu kan literally sepi banget kan. Itu masjid tuh sepi banget karena memang bentuknya cuma hall aja. Hall satu lantai dibagi 2, karena yang satu buat cewek, yang satu buat cowok. Di situ tadinya tuh cuma ada gue, satu ibu-ibu, sama kakak gue yang cewek. Pas gue baca, ada cewek tinggi banget. Pas kan gue baca gini kan, terus gue nggak ngeh kalau itu surat jin. Pas gue ngeh gini, ada cewek tinggi banget. Gue lupa. Terus gue dan di situ gue kayak udah perasaan dak-dikduk, tapi kan nggak mungkin dong nyet, kayak di Arab mas lo ketemu setan gitu loh, kayak nggak mungkin aja gitu. Gue cek dari handphone karena itu kan Quran gue nggak ada terjemahannya kan. Gue cek dari handphone ini surat berapa? Surat jin. Langsung gue berhenti, gue keluar, gue nunggu depan lift, terus gue ngechat kakak gue bilang gue di depan gue bilang gitu. Tunggu dulu, gue mau sholat dulu, kalau gitu gue naik, gue bilang gitu. Gue naik lah ke atas. Pas gak lama dia nyusul, terus gue tanya, tadi di dalam ada siapa aja? Bertiga.
kita bertiga gitu. Sosoknya kayak gimana? Bertiga itu Perempuan tinggi. Enggak, Pakai mukena. bertiga itu yang kayak di awal yang dibilang. Oh Ada iya, ibu iya. di awal. Oke. Pakai mukena tapi sebenarnya sih gue bilang nggak ada yang aneh ya, cuman di sana tuh kan memang biasa mukena tuh segini kan, Iya. kerudungan tuh segini, dan mereka itu biasa pakai burka dari sini ke sini, terus dari atas ke sini. Oh, kayak Gitu. begitu penampakannya. Kayak begitu. Pakai penutup berarti. Iya, Pakai burka. Iya, dan itu biasanya tuh memang hitam-hitam semua, nggak ada manik-manik, nggak ada apa, jadi itu jamak banget. Gue pun selama di sana pun gue pakai burka yang nutupin mata, Iya. karena saking panasnya, karena debunya Iya, pedes iya, banget iya, gitu. iya. Jadi gue biasa juga Oke, pakai oke, burka oke. kadang-kadang kalau lagi mau jalan-jalan doang gitu. Itu gue lihat kayak gitu. Tapi nih, sorry gue bukan rasis ya, tapi biasanya orang-orang Arab kan badannya gede-gedenya. Itu ramping, tinggi banget. Lurus. Tapi sholat gitu. Nah, gue takut tuh. Udah gue langsung, gue deg-degan. Oke, Entah oke. karena gue suges, entah karena gue suges, apa memang perasaan gue lagi biweng Gua gitu. tuh kebayangnya kalau dari ceritanya dia jadi kayak sosok tinggi yang, lu tau gak sih yang video orang sholat cepet banget, Wow, Nah, itu kan putih kan? Iya. ini hitam, ini dia gini, yang Enggak gitu-gitu. sih, enggak sih. Gue demen banget. Mereka bergimmick ria. Kaget. Oke, WP, ada lagi atau cerita pamungkas lainnya? Apa? Oh, yang baru kemarin yang Iya. Tapi ini nggak ngeliat sih, cuman ini juga kejadian yang memang beberapa kali terjadi dan yang ngerasain tuh bokap nyokap. Kalau gue sih enggak ya, kayak gue cuman yang udah yang dulu gitu. Oke. Jadi bokap nyokap itu sering banget yang kayak ngerasa di rumah gue itu ada orang lain yang sekarang tuh sebenarnya cuma berdua doang, bertiga sama kakak gue kan, karena gue sekarang di sini. Jadi menjelang sore itu biasanya, oh ya ada fakta juga. Apa? Jadi dapur rumah gue itu outdoor di luar, jadi ya di dekat halaman rumah itu gitu kan, tapi di samping. Tradisional banget ya, bener. Tapi di samping. Nah, jadi pas menjelang sore gitu nyokap gue mau masak segala macam gitu, ngelihat ada bayangan lewat. Nah, yang baru seminggu banget kemarin itu bokap gue yang ngerasa seharian tuh ada yang lihat mantau gitu. Cuman itu kaitannya sebenarnya juga sama usaha bokap nyokap gue yang sekarang lagi ada di rumah. Jadi bikin usaha, katanya ada yang nggak suka sama usaha itu dan ada yang berusaha untuk menutup Gila, ini usaha. udah persaingan bisnis ini mainnya. Itu seperti yang lu bilang di awal tadi, bahwa kalau ada orang mau niat jahat ke Iya. keluarga lu, Betul. akan ada pertanda-pertanda kejanggalan Iya, yang dirasakan sama anggota Dan gue keluarga yakin lu. banget orang itu pasti nggak akan berani masuk ke rumah gue. Oke. Berarti yang bisa sejarah dibilang memang rumah lu terproteksi nih ya dengan hal-hal. Mungkin karena memang seperti ada itu yang ya. bilang rumah gue tuh sebenarnya di berbagai macam penjuru mata anginnya tuh ada yang jaga. Oke. Penjuru mata angin weton. Ada terus ini. di rumah gue Iya, tuh iya. bahkan ada satu pohon jambu yang itu pohon jambu langka yang nggak bisa ditanam di sembarang tanah. Oh ya? Itu masih ada sampai sekarang. Cuman memang udah mulai mati tapi nggak ditebang, Bang gitu ya. masih ada. Oke. Terakhir berbuah mungkin buat 2-3 tahun yang lalu. Tapi memang nggak pernah ada kejadian-kejadian keluarga lu dikirimin apa gitu, nggak pernah ya? Nggak ada sih, dan insya Allah jangan. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah. jangan. Tapi memang aman ya. Tapi paket segala macam kan dikirimin. Iya dong, Iya. kalau paket Iya iya, dong. betul. Iya kan? betul. Ya itu kemarin karena nyokap gue telepon ada paket sekalian cerita. Oh, Bapak kemarin habis berpapasan, ini. berpapasan ya. Oke, WP, thank you banget nih, cerita lu gokil, keren Gokil, banget ya. keren banget Bang WP. Emang ini udah kita tunggu-tunggu banget ya Bang Betul, WP ini ya, gue udah kehadirannya. pengen, gue udah nyuruh-nyuruh dia kelarin kuliah lu. Wah, ini enggak Mas. Nggak, maksudnya WP. undang WP, gue bilang nggak jadi dari zaman kita masih di Maze kan. Betul. Mana Masih Maze? taping di Iya. Maze, iya. Bukan cerita WP yang pertama tuh masih di radio ya? Iya, tapi kan maksudnya di Maze Oh, waktu di kita Maze sempat, panggil WP. ayo dong panggil WP gitu. Iya, Habis iya. Hanif, wawancara Hanif WP gitu. Iya, Baru iya. kesampaian sekarang ya. WP sibuk banget. Iya, parah. Sorry ya, sorry banget ya. Panggilan di mana-mana soalnya. Kesibukan lu selain kuliah apa? Gue freelance MC moderator Mantap. gitu sih. Oke. Jadi kalau butuh tolong langsung hubungin nomornya. Oke, nanti kita masukin nomornya. Oke. Terima kasih teman gaib, sudah bersama-sama podcast Kosrem ya. Betul. Hampir kurang lebih 1 jam ini. Iya. Ya sekali lagi buat yang pengen menjadi narasumber, gimana caranya? Langsung aja follow dulu IG kita di @podcast.kosrem. Nanti di situ klik link yang ada di bio di sana. Nanti bisa isi Google Form. Ada juga pilihan untuk ngirim cerita lewat WhatsApp. Iya. Dan juga langsung kalau misalnya mau lewat DM juga bisa. Tuh.
Oke, kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di episode podcast Classroom lainnya. Jangan lupa untuk subscribe Kok Kreatif. Oke. Ya. Akhir kata Aris pamit. Sofa pamit. Sidik juga pamit. Bye bye. Bye.